Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tari Alia Putri. Saya ingin menyampaikan materi mengenai layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang dilakukan oleh konselor terhadap konsulti dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Layanan konsultasi memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Konsultasi dilakukan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Yang kedua, tujuan khusus. Memberikan bantuan tindakan konsultasi terhadap masalah yang dihadapi oleh klien dengan upaya pengentasan permasalahan pihak ketiga. Layanan konsultasi memiliki 4 komponen. Yang pertama, konselor. Konselor merupakan tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan layanan konseling. Yang kedua, konsulti. Konsulti merupakan individu yang meminta bantuan kepada konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pihak ketiga. Yang ketiga, pihak ketiga merupakan individu yang masalahnya sedang dipersoalkan oleh konsulti. Di dalam layanan konsultasi terdapat beberapa asas. Yang pertama, etika dasar konseling, meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien saat layanan konsultasi berlangsung. Yang kedua, kemandirian. Klien harus mencapai tahap-tahap kemandirian. Yang pertama, memahami dan menerima diri sendiri secara positif. Yang kedua, menerima dan memahami lingkungan secara dinamis. Yang ketiga, dapat menentukan pilihan secara positif. Yang keempat, mampu mengarahkan diri terhadap pilihan yang sudah diambil. Yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Kedekatan layanan konsultasi. Dalam upaya penanganan permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga, sebaiknya konsulti dapat mengembangkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Selanjutnya, warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Dalam proses layanan konsultasi, warna konseling perorangan sangat tidak bisa dihindarkan. Sebaiknya, sebelum melakukan penanganan terhadap masalah pihak ketiga, terlebih dahulu, diri konsulti sendirilah yang harus dibenahi. Dalam layanan konsultasi terdapat 2 teknik. Yang pertama, teknik umum merupakan sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor. Yang kedua, teknik khusus merupakan upaya konselor dalam mengubah tingkah laku kliennya. Selanjutnya, penguasaan teknik oleh konsulti. Konsultasi akan melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh konsulti dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Konsulti biasanya menerapkan 3M, lalu strategi BMB3. Mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh pihak ketiga. Keterkaitan layanan konsultasi. Yang pertama, keterkaitan jenis layanan. Layanan konsultasi tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, namun juga bisa diawali melalui konseling perorangan. Yang kedua, keterkaitan kegiatan pendukung.
Dalam konseling, kegiatan pendukung dikenal dengan 6 kegiatan. Yang pertama, aplikasi instrumentasi. Yang kedua, himpunan data. Yang ketiga, konferensi kasus. Yang keempat, kunjungan rumah. Yang kelima, tampilan perpustakaan. Dan terakhir, alih tangan kasus. Selanjutnya, operasional layanan konsultasi. Yang pertama, penerapan dan pengorganisasian. Konselor mengidentifikasi kepada konsulti dan pihak ketiga mengenai garis besar dari masalah yang sedang dihadapi dan mengatur jadwal kembali untuk pertemuan selanjutnya. Yang kedua, pelaksanaan. Mampu menangani masalah yang dihadapi oleh pihak ketiga dan memanfaatkan sumber-sumber melalui BMB3. Lalu ada penilaian. Penilaian terbagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Terakhir, tindak lanjut dan laporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Laporan berupa laporan pelaksanaan program, memuat konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.